Ya, carut-marut di PT Asuransi Jiwasraya membuat nasabah pusing mulai menapaki babak baru. Rencananya opsi menyelamatkan dan juga memberikan perlindungan kepada para pemegang polis akan dilakukan melalui restrukturisasi dan juga transfer bail-in. Bagaimana kelanjutan babak baru Jiwasraya? Kita ulas di siang hari ini, babak terakhir penyelamatan Jiwasraya. Sebelum kita melangkah, kita lihat dulu bagaimana kondisi Jiwasraya hingga 31 Mei di tahun 2020. Nilai kewajiban klaim Jiwasraya sudah mencapai kurang lebih 18 triliun rupiah. Jumlah itu juga terus mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya nilai polis yang jatuh tempo. Kalau kita lihat dalam paparan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN dan juga Manajemen Jiwasraya kepada Panja Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, disampaikan bahwa utang klaim Jiwasraya terdiri dari dua produk, yaitu produk tradisional dan juga produk saving plan. Hingga Mei 2020 nilai klaim dari produk saving plan Jiwasraya mencapai kurang lebih 16,5 triliun rupiah. Nilai tunggakan ini terdiri dari 17.452 peserta asuransi. Kemudian untuk produk tradisional nilai klaim mencapai 1,5 triliun rupiah yang terdiri dari klaim korporasi dan juga retail. Nilai klaim korporasi sebesar 0,6 triliun rupiah yang terdiri dari kurang lebih 22.735 peserta, sedangkan untuk nasabah retail terdiri dari 12.410 nasabah retail. Nah, untuk nilai klaim ini juga terbagi dua, yakni klaim ekspirasi meninggal begitu senilai 0,2 triliun dan juga klaim tebus sebesar 0,7 triliun rupiah. Sementara itu dari sisi solvabilitas, perusahaan yang tergambar dari risk based capital atau RBC yang tengah minus dan juga nilainya tak tanggung-tanggung sudah menembus minus 1.907%. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa batas minimum RBC di industri asuransi yang sesuai dengan peraturan OJK adalah sebesar 120%. Adapun juga memang tak bisa dipungkiri ekuitas Jiwasraya memang tengah negatif senilai 35,9 triliun rupiah. Lalu bagaimana babak baru dari Jiwasraya ke depannya? Kita simak slide berikutnya. Ini dia. Kita lihat dulu bagaimana perjalanan Jiwasraya yang pertama kali berdiri di tahun 1859 di tanggal 31 Desember dengan nama Nederlands Indies Nederland Zekering en Liverente Mazapit van di tahun 1859. Lalu berubah lagi di tanggal di tahun 1958 yaitu PT Pertanggungan Jiwa Sejahtera. Lalu berubah lagi di tahun 1973 menjadi Perseroan Asuransi Jiwasraya dan pada tahun 1995 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 ditambah dengan Akta Notaris 1998 plus Berita Negara Nomor 1671 tahun 2000 dan Akta Perubahan Notaris tahun 2003 jadilah namanya menjadi PT Asuransi Jiwasraya. Nah, untuk penyelamatan Jiwasraya, manajemen asuransi Jiwasraya mengakui ada sebanyak kurang lebih 80 nasabah korporasi yang sepakat untuk melakukan restrukturisasi berasal dari BUMN, anak BUMN dan juga Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD maupun swasta tentunya yang sudah setuju dengan rencana restrukturisasi yang diajukan oleh Perseroan. Perseroan juga optimistis jumlah pemegang polis korporasi yang ikut program restrukturisasi akan terus bertambah ke depannya sehingga bisa menyukseskan rencana penyelamatan dari Jiwasraya. Corporate Secretary Jiwasraya yang mengatakan bahwa proses restrukturisasi ini merupakan bagian penyihatan polis nasabah Jiwasraya yang masih bagus dialihkan ke perusahaan asuransi jiwa yang baru. Perusahaan baru itu bernama Indonesia Financial Group Life atau bisa dikatakan IFG Life. Nantinya IFG Life juga akan dibawa PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau BPUI dengan menjadi anak usaha atau anggota holding BUMN perasuransian dan juga penjaminan. Adapun sesuai keputusan BUMN, pemindahan portofolio bagus ex Jiwasraya akan menggunakan yang namanya metode bridge bank. Jadi metode bridge bank ini adalah metode penyelamatan yang biasanya dipakai di perbankan. Jadi aset atau portofolio yang bagus suatu bank dipindahkan atau ditransfer dengan bank baru yang sengaja dibentuk untuk menerima portofolio aset tersebut. Nah, kalau di industri asuransi berarti akan dibentuk sebuah perusahaan asuransi baru untuk menampung aset-aset bagus, portofolio yang bagus milik Jiwasraya. Habis transisi pengalihan aset, portofolionya yang bagus itu, lantas Jiwasraya nanti akan ditutup karena sudah tidak ada lagi aset bagus dan aset yang bermasalah, klaim dan lain-lain diurus oleh negara. Jiwasraya akan ditutup.
izin bisnis asuransi dikembalikan ke regulatornya yaitu OJK, lalu izin PT dikembalikan ke Kementerian Hukum dan HAM. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana sebenarnya skema penyelamatan Jiwasraya melalui IFG Life. Kita lihat sama-sama. Nah, ini dia. Menurut Direktur Utama Holding BUMN Penjaminan dan Perasuransian PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau BPUI, Robertus Bilitea, mengatakan bahwa BPUI yang kini memakai brand Indonesia Financial Group atau IFG akan mendirikan perusahaan asuransi jiwa baru yakni IFG Life, di mana sebelumnya sempat digagas namanya Nusantara Life. Tetapi nama itu batal digunakan karena pernah ada perusahaan dengan nama yang sama dengan kondisi yang kurang baik. Nah, kini dengan rencana pembentukan dari IFG Life, BPUI telah melakukan pembahasan dengan Jiwasraya dan Kementerian Keuangan. Dari pembahasan ada 3 opsi penyelamatan Jiwasraya, yakni yang pertama adalah bailout, yang kedua restrukturisasi transfer, dan yang ketiga adalah bail-in, dan opsi ketiga ialah likuidasi. Akhirnya diputuskan opsi untuk menyelamatkan dan memberikan perlindungan para pemegang polis Jiwasraya lewat restrukturisasi transfer dan juga bail-in. Skema bail-in ini juga merupakan skema penyelesaian permasalahan perusahaan dengan menggunakan sumber pendanaan dari dalam perusahaan itu sendiri yang berasal dari pemegang saham. Dalam upaya penyelamatan pemegang polis Jiwasraya, Bahana akan mendirikan asuransi jiwa baru dengan IFG Life. Perusahaan baru ini akan menampung portofolio Jiwasraya yang sudah direstrukturisasi. IFG Life juga nantinya akan mendapatkan penyertaan modal negara atau PMN melalui Bahana sebesar 20 triliun rupiah. Dan IFG Life juga akan didasarkan kebutuhan yang ada saat ini di industri asuransi. Asuransi jiwa baru ini juga nantinya akan mencoba atau menyelamatkan polis-polis dari ataupun pemegang polis yang nantinya direstrukturisasi di asuransi Jiwasraya. Ada 3 penawaran bisnis asuransi jiwa yang komprehensif yang disiapkan buat IFG Life. Yang pertama adalah bisnis baru IFG Life, dana pensiun juga melalui divisi dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK yang mengelola peserta dari BUMN dan portofolio existing dari Jiwasraya yang dialihkan. Untuk bisnis baru dari IFG Life yakni yang dijalankan lewat 2 lini bisnis yaitu asuransi jiwa dan juga kesehatan tentunya. Di mana kanal yang dibidik yakni pelanggan dan juga karyawan dari perusahaan BUMN. Produknya nanti berasal dari akuisisi pemain asuransi kesehatan untuk menambah kapasitas dan juga skala bisnis. Adapun untuk bisnis DPLK yang akan dijalankan IFG Life dengan melakukan konsolidasi dari Dapen yang dimiliki pada BUMN. For your information, saat ini Jiwasraya dan beberapa bank BUMN juga memiliki bisnis Dapen berupa DPLK dan juga dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Selanjutnya kita ketiga begitu ya, kita lihat yakni portofolio JS Existing yang akan dijalankan dengan melihat roadmap pengembangan bisnis untuk nasabah saat ini, di mana jalur distribusi yang ada saat ini akan dipakai untuk melakukan cross-selling dan melakukan restrukturisasi portofolio Jiwasraya. Nah, perlu diketahui IGF Life ini bukan BUMN seperti halnya Jiwasraya, serta masalah klaim di Jiwasraya tak akan tersangkut paut ke bisnis IGF Life. Pasalnya aset atau portofolio jeleknya tidak akan ikut dipindahkan ke IFG Life ini. Nah, catat ya, hanya portofolio yang bagus saja dari Jiwasraya yang akan dipindahkan. Sebenarnya selain karena terkait dengan tanggung jawab terhadap pemegang polis Jiwasraya, yang menjadi pertanyaan kenapa sih pemerintah masih tertarik di bisnis asuransi jiwa. Untuk hal ini kita lihat bagaimana sebenarnya evaluasi kinerja industri asuransi jiwa untuk prospek kinerja asuransi jiwa di Indonesia ke depannya. Kita lihat sama-sama untuk kinerja industri asuransi jiwa di Indonesia. Untuk aset di 2017 521,95 triliun begitu, lalu naik di 2019 menjadi 553,21 triliun rupiah dan di semester 1 2020 adalah 502,4 triliun rupiah. Premi neto juga mengalami penurunan sebenarnya di semester 1 2020 74,85 triliun rupiah, sementara di tahun sebelumnya untuk 1 tahun penuh adalah 179,35 triliun rupiah. Hasil rugi investasi juga minus untuk semester 1 2020 yaitu minus 24,08 triliun rupiah. Selanjutnya kita lihat bagaimana lagi. Untuk laba atau rugi bersih sebenarnya sudah mengalami kerugian yang berturut-turut beberapa tahun terakhir, misalnya dari 2017 saja yang hanya mengalami surplus atau plus 11,12 triliun, namun sampai dengan semester 1 2020 harus minus 898,94 miliar rupiah. Kita lihat lagi bagaimana untuk semester 1 2019 dan semester 2 2020 kita bandingkan begitu untuk premi neto dan juga klaim manfaatnya seperti apa. Untuk premi neto di bar warna merah ini untuk semester 1 2019 81,9
61,56 triliun rupiah, sementara kita lihat untuk klaim manfaatnya adalah 64,81 berbanding terjadi penurunan di semester 1 2020 menjadi 74,85 dan juga 62,89. Sebenarnya begitulah sebenarnya gambaran kinerja industri asuransi jiwa di Indonesia. Menarik sebenarnya, jelas, tapi juga menantang yang di saat ekonomi sulit efek pandemi seperti belakangan ini. Namun dengan kondisi penetrasi industri asuransi jiwa masih rendah di Indonesia serta pertumbuhan jumlah masyarakat kita yang tampaknya industri asuransi jiwa toh masih tetap menyediakan kue yang besar yang bisa dilahap oleh berbagai perusahaan yang salah satunya nanti IFG Life. Nanti kita lihat bagaimana sudah susah payah dibentuk dengan semangat baru inovasi dan juga strategi bisnis baru. Harapannya IFG Life juga bisa menunjukkan kebolehannya ke depannya. Dan jangan lupa untuk belajar dengan kesalahan di masa lalu lewat kisah Jiwasraya. Mencegah lebih baik daripada mengobati kan? Marilah kita tunggu babak baru dari AFG Life ke depannya.